nothing with any certainty, but the sight of the stars make me dream. Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Tri Pamungkas, mahasiswa peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baik, kali ini saya akan mereview mengenai HMT atau hijauan makan ternak. HMT atau hijauan makan ternak dibagi dua, yaitu hijauan dan leguminosa. Baik, kali ini saya akan mengambil contoh hijauan makan ternak, yaitu hijauannya berupa rumput gajah seperti ini. Ini adalah rumput gajah. Rumput gajah adalah rumput yang berukuran besar dan bernutrisi tinggi. Bahasa latinnya yaitu Penicetum purpureum, yang biasanya dipakai sebagai pakan ternak sapi, kambing, dan lain-lain. Rumput gajah banyak dibudidayakan di Afrika karena ketahanan terhadap cuaca panas. Klasifikasi rumput gajah meliputi yang pertama adalah kingdom. Kingdomnya itu Plantae, subkingdomnya adalah Trachea bionta, superdivisinya yaitu Spermatophyta, divisinya yaitu Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, Subkelas Comelinidae, ordonya Poales, familinya Poaceae, genusnya Penicetum, dan spesiesnya adalah Penicetum purpureum. Selanjutnya itu karakteristik rumput gajah. Yang pertama, ini adalah contoh rumput gajah yang saya ambil tadi. Tumbuh tegak lurus seperti ini. Kemudian berakar merumpun atau berserabut sangat lebat. Tinggi rumpun ini bisa mencapai 7 meter. Berbatang keras dan tebal. Daun panjang berwarna hijau muda hingga tua. Dan kalau sudah tua dia akan berbunga. Adapun keunggulan rumput gajah ini antara lain mampu beradaptasi di berbagai macam tanah, produksinya tinggi, nilai gizinya tinggi, dan tingkat pertumbuhannya tinggi. Adapun kekurangan dari rumput gajah diantaranya tidak tahan hidup di daerah hujan yang terus-menerus, dan rumput gajah tidak menyukai tanah yang kurang baik drainasenya karena perakarannya dalam. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu yang kedua adalah leguminosa. Sekarang saya ada di kebun Indigofera. Ini merupakan salah satu leguminosa. Indigofera sp adalah hijauan pakan jenis leguminosa, pohon yang memiliki kualitas nutrisi yang tinggi dan tahan terhadap kekeringan. Dapat menjadi sumber pakan pada musim kemarau. Klasifikasi Indigofera yaitu kingdomnya itu Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordonya Fabales, familinya Fabaceae, bangsanya Indigoferae, dan genusnya Indigofera sp. Ciri-ciri tanaman Indigofera yaitu pertama, tanaman tumbuh tegak, daun berwarna hijau, kemudian tinggi bisa mencapai 2 meter ke atas,
dengan diameter kayu berukuran cukup besar, yaitu sekitar 20 cm. Produksi Indigofera yaitu sebesar 52 ton per hektar per tahun. Keunggulan dari tanaman Indigofera yang pertama adalah mengandung protein yang tinggi sehingga bagus untuk penggembuhan ternak. Yang kedua, memiliki nilai pencernaan yang tinggi sehingga akan lebih banyak nutrisi yang diserap oleh ternak daripada yang terbuang bersama kotoran. Yang ketiga, kandungan mineralnya sangat ideal, membantu pertumbuhan ternak lebih optimal. Yang keempat, memiliki kualitas nutrisi yang lebih bagus. Tidak hanya nilai protein kasarnya, tetapi serat dan antinutrisinya juga kecil. Yang kelima, toleran dengan jenis tanah yang buruk. Indigofera bisa tumbuh cukup baik di tanah yang kondisinya kurang air, tanah basah, dan tanah asam. Yang keenam adalah pertumbuhan dan produksi hijauan lebih tinggi. Yang bisa diberikan kepada ternak atau yang bisa diisi ternak sebanyak 10 ekor. Kemudian kandungan nutrisi pada Indigofera segar, yaitu bahan keringnya sebesar 21,97%. Abu sebesar 6,14%, protein kasarnya sebesar 24,17%, lemak kasarnya sebesar 6,15%. Baik, kali ini kita akan mengolah lahan yang akan kita tanami rumput gajah dan Indigofera. Yang pertama kita lakukan yaitu pembersihan gulma-gulma ini menggunakan parang atau sabit. Pengolahan selanjutnya yaitu kita lakukan pembedengan. Ketinggian bedengan itu sekitar 8 cm dan kita akan membuat parit dengan kedalaman sekitar 5-10 cm dengan lebar bedengan ini ke sini 60 cm. Selanjutnya kita akan melakukan penggemburan tanah. Setelah kita lakukan penggemburan tadi dan kita buat bedengan, seperti inilah bedengannya. Kemudian kita lakukan pemberian pupuk. Yang saya gunakan adalah pupuk organik, yaitu berupa urin sapi yang bercampur dengan feses sapi atau disebut dengan bioslurry. Baik, ini cara pemberian pupuk organik. Setelah kita lakukan penyiraman pupuk organik, sebelum kita tanam, bedengan ini kita diamkan selama 3 hari sampai 1 minggu, baru bisa kita tanami. Ini merupakan rumput yang telah kita panen tadi, dan ini bisa kita jadikan bibit untuk kita tanam kembali. Seperti ini. Ini adalah bibit yang akan kita tanam. Cara penanaman rumput gajah ini dengan cara di stack, yaitu kita lakukan pemotongan sepanjang 3 ruas atau 4 ruas. Ini adalah mata atau calon tunas baru yang akan tumbuh. Baik, kita lakukan proses pemotongan bibit. Pemotongannya yaitu kita harus lakukan dengan miring. Seperti ini bibit yang akan kita tanam. Fungsi dari pemotongan miring ini untuk memudahkan kita dalam menanam bibit ini. Ini adalah bedengan yang telah 1 minggu kita biarkan dan siap kita tanami. Adalah bibit yang akan kita tanam. Baik, sekarang kita melakukan penanaman pada rumput gajah ini. Penanaman rumput gajah ini dilakukan miring dengan jarak sekitar 10-20 cm. Baik, setelah kita lakukan penanaman, selanjutnya kita lakukan penyiraman. Baik, ini adalah rumput yang telah kita tanam selama 1 bulan. Kemudian kita akan melakukan perawatan rumput gajah. Perawatan rumput gajah ini sangatlah mudah, yaitu dengan cara membersihkan gulma-gulma yang ada di sekitar rumput ini. Ini adalah rumput gajah yang siap dipanen, yang telah berumur 2 bulan setelah ditanam, yang akan siap panen.
Baik, kali ini kita akan melanjutkan penanaman bibit indigo vera. Sebelumnya kita harus mengetahui cara mendapatkan bibit ini dengan cara memperbanyaknya melalui biji maupun di stek. Seperti inilah bibit indigo vera yang siap ditanam. Bibit indigo vera ini bisa kita tanam di mana saja. Ini penanamannya tidak harus di lahan pengembalaan. Ini bisa dilakukan dengan cara tupang sari dengan tanaman lain. Baik, kita lakukan penanaman bibit indigo vera. Sebelum penanaman bibit indigo vera, plastiknya ini akan kita buka bertujuan agar akar indigo vera ini akan berkembang cepat. Setelah kita tanam, kita padatkan tanahnya ini. Ini adalah tanaman indigo vera yang telah ditanam selama 1,5 bulan. Perawatannya sangat mudah, yaitu dengan cara pemberian pupuk organik maupun dengan pupuk kimia. Pembersihannya itu kita bersihkan gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman indigo vera ini. Selanjutnya kita akan memanen indigo vera. Ini adalah umur yang pas untuk memanen indigo vera karena belum menghasilkan buah ataupun bunga. Karena apabila sudah menghasilkan bunga ataupun buah, nutrisi yang terkandung dalam indigo vera ini akan berkurang. Baik, setelah dilakukan pemanenan, kita akan melakukan pencacahan sebelum kita berikan kepada ternak. Pencacahannya kita menggunakan chopper. Ini adalah alat chopper yang kita gunakan dalam mencacah hijauan makan ternak. Ini adalah indigo vera yang telah kita panen tadi dan langsung kita berikan kepada ternak. Bisa juga pemberian kepada ternaknya kita olah menjadi tepung. Namun kali ini saya memberikannya langsung kepada ternak. Ini merupakan hasil pencacahan dari rumput gajah tadi dan kita langsung memberikan kepada ternak. Sekian dari praktik saya kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.